ada dialog antara saya dengan si HTD di channel Bom Bom. Saya maki-maki, saya habisin. Dia tidak ngomong sama sekali. Kamu minta maaf di sini. Ya sudah, minta maaf udah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbina Isa al-Masih. Hamdan wa syukran ilallah. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini bahwa tidak ada damai selain di dalam Yesus Kristus. Itu makna salam saya tadi. Jadi salam yang lengkap itu Salam Besem Hamasyah, salam damai di dalam nama Yesus Kristus. Karena damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya sebenarnya tidak tega untuk membicarakan ini. Tetapi karena sudah viral lewat pendeta HTD mengatakan bahwa dia melihat bahwa pendeta Paryaji disiksa dalam neraka dan kepanasan dan meminta Henry Tan untuk mengeluarkan dia dari tempatnya sekarang ini karena dia kepanasan. Yang jelas saudara-saudara, kiamat belum datang dan neraka belum disiapkan untuk orang-orang itu. Hanya digambarkan di dalam Alkitab bagaimana kita harus terhindar dari api neraka yang kekal itu, api yang mengerikan itu. Tapi kita tonton dulu sebelum kita membahasnya. Si Henry Tan ini sudah 2 kali dengan ini saya membahas tentang dia karena fitnah-fitnah yang dilakukannya terhadap saya dan juga keluarga saya itu sangat menyakitkan. Tetapi kemarin ketika saya pulang dari Arizona, saya masuk di dalam channelnya itu, ada dialog antara saya dengan si HTD di channel Bom Bom. Saya maki-maki, saya habisin. Dia tidak ngomong sama sekali. Istri saya juga ngomong bahwa fitnah yang dia lakukan terhadap saya itu dan istri saya sudah dibantah semuanya. Dan dia mengatakan bahwa istri saya hamil duluan sebelum menikah dengan saya. Ini kata HTD. Padahal kami ini 3 tahun baru hamil istri saya. Jadi kalau dibilang bahwa istri saya hamil duluan sebelum menikah dengan saya, itu keliru besar. Tapi ya dia juga benar, memang istri saya harus hamil duluan baru melahirkan. Nggak mungkin melahirkan dulu baru hamil kemudian. Ini ngawurismenya si pendeta Kirdun ini. Kita lihat dulu. Apa kata dia? Besem Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya pendeta Henry Tandianta MPS, tepat saja ya. Temu arwah Paryaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Paryaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya. Kemudian haus luar biasa sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong saya dipindah gitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi Pak, tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh ya. Saya Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek dong, kira-kira di mana ini arwah Paryaji ini ya. Saudara-saudara bisa nonton di channel lain, tentu saja sudah banyak orang yang membahas tentang cerita si Henry Tan ini. Tetapi saya mau hanya bilang agar saya mau meluruskan pemahaman ini agar tidak keliru dan tidak salah paham. Apalagi ini pendeta Paryaji adalah pendeta besar, walaupun saya sendiri baru ya hanya sekali atau 2 kali pernah ketemu dia. Bukan ketemu dia, ikut khutbah beliau. Karena saya tidak kenal dengan beliau, tetapi dengan anak sulungnya pernah saya waktu saya khutbah di TVRI. Siapa nama anaknya? Argo. Argo nama anak almarhum Paryaji itu. Oh, Aristo, yang pelayanan dengan saya di TVRI dulu.
Yang jelas beliau bagaimanapun mau ngomong apa, dan itu yang dia punya jasa besar terhadap kekristenan di Indonesia. Bahkan beliau itu sudah banyak jiwa dan banyak orang bertobat lewat pelayanannya. Itu muslim semua. Ya bukan muslim semua, rata-rata muslim, banyak bertobat dan masuk ke gereja Pariaji. Walaupun Pak Pariaji sendiri dulu tidak menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang muslim dulunya. Istrinya orang Padang, muslim. Dan itu pelayanannya luar biasa, suami istri itu. Tapi kenapa Henry Tan sampai ngomong seperti itu? Nah ini saya bilang waktu ketemu di Zoom itu, saya bilang kamu pendeta durhaka, saya bilang gitu. Saya mengatakan seperti itu, ya saya berani. Tetapi dia pernah ketemu saya sekali setelah saya keluar dari penjara, dan di dalam penjara ada baiknya juga dia pernah jenguk saya. Tapi apakah dia kasih bawa berkat atau enggaknya, saya yang nggak tahu. Mungkin dia kasih istri saya lah berapa, saya nggak tahu. Yang jelas orang ini harus dihajar dulu. Saya harus bilang dulu, manusia kayak begini ini, aduh, sembarangan berbicara dan asal ngomong. Dan dia mengatakan bahwa pendeta Pariaji masuk neraka. Ini adalah ucapan yang menistakan, keluar dari mulut manusia yang cabul otaknya, manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena baru saja meninggal, lalu dia bilang masuk neraka. Dan bagaimana anak-anaknya, keluarga Pariaji, bagaimana dengan jemaatnya? Dia berkata seperti itu. Ya kalau nggak suka ya jangan ini. Dan kalaupun seperti itu ya jangan diceritakan dong, Pak Pendeta. Nggak boleh, saudara. Etika seorang hamba Tuhan. Anda bilang pendeta, etika pendeta itu nggak boleh seperti itu. Karena tidak benar. Kalau fakta, saya berani ngomong. Ajaran-ajarannya, saya harus bongkar. Mau marah, mau enggak. Enggak boleh. Enak aja. Ya, dia pernah ketemu saya di mall Kalibata City dulu. Mau diajakkan sebagai tim debat dengan pendeta lain. Dan dia sudah bilang bahwa dia sudah punya uang 6 sekian untuk biaya debat itu. Oke, saya bilang gitu. Saya sudah siapkan dari apa yang harus saya omongkan. Tapi saya tunggu-tunggu. Nggak ada nongol, nggak ada berita. Ini model manusianya. Dan setelah itu nggak ada berita dia debat dengan siapa. Nggak pernah. Sampai ada YouTube dia itu, lalu muncullah dia di YouTube dengan ngomong penuh kontroversial. Jadi kalau saya ketemu dengan dia sekalipun, saya tetap baik. Tapi yang saya sedihkan adalah ucapan mulutnya dan arah bicaranya yang ngawur. Dia terkenal dengan HTD, Henry Tan Dianta namanya. Ya. Ini adalah prototipe manusia halu yang pandai mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dirinya seolah-olah dia pandai dan serba tahu. Sehingga oleh lawan digunakan sebagai corong kebenaran untuk melawan kekuatan besar yang tidak mampu ditembus. Untuk membenarkan lawan, bahwa lawan itu benar. Makanya dia video-video dia dipakai oleh bangsa Kardus itu untuk menaikkan viewer mereka, penonton mereka. Jadi diambil lalu diolah-olahnya. Ini ngawur, saudara-saudara. Dan setelah kemarin ketemu dengan saya itu habislah dia. Saya sudah menahan diri selama 3 bulan, nggak pernah saya ungkit, saya bicarakan dia. Enggak, biarin aja. Istri saya juga dibilang selingkuh. Dan anak saya itu adalah anak dengan pendeta lain katanya. Weh, ampun. Luar biasa. Ya. Luar biasa dia ini. Saya nggak ambil, karena nggak benar. Dia bilang, istri saya Sarah itu selingkuh dengan JT. Nah, setelah muncul video Pastor Sarah, baru diam semuanya. Semuanya kardun itu semuanya pada diam semua. Ya. Pernah kontak sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau mulutmu kontak. Minta maaf saja Pak Henry, minta maaf. Kamu minta maaf sekarang di sini. Minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH. Ya, mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini. Sebutkan.
Kalau yang saya tahu Kristin, jadi mohon maaf kalau salah ya. Yang saya tahu Goblokmu, sejak kapan saya jadi Kristen, goblok? ya sembuh, aku nggak ngerti, wong aku taunya cuman begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome. Sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim? Sejak kapan Joshua Tewu kenal sama saya? Kamu minta maaf di sini. Ya sudah, minta maaf sudah. Ya, oke. Oke ya, silakan ya. Mulut kotormu itu ya, pemfitnah kamu ya. Minta maafnya harus serius dong. Anda kan katanya pendeta. Coba Kita nekat ya.